Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Islam, akidah warisan Rasulullah SAW, akidah Al-Firqah Najiyah. Kita insyaallah masih melanjutkan pembicaraan tentang syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat kalimat la ilaha illallah, agar kalimat yang kita ucapkan menjadi kalimat yang bermanfaat kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan agar menjadi miftahul jannah, menjadi kunci surga. Karena tanpa dipenuhinya syarat-syarat tersebut, maka tidak akan kalimat ini menjadi miftahul jannah. Sebagaimana para ulama telah mengungkapkan tentang hal yang demikian. Dan para ulama menyebutkan syurutu la ilaha illallah dengan 7 syarat. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-yaqin, yang ketiga as-sidqu, yang keempat al-qabul, yang kelima al-inqiyad, yang keenam al-ikhlas, yang ketujuh al-mahabbah. Dan kita telah melewati di antaranya pembahasan tentang syurutu la ilaha illallah. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-yaqin, yang ketiga as-sidqu, yang keempat al-qabul. Insyaallah kita akan bicara sekarang yang kelima, yaitu al-inqiyad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan telah menerima kalimat tersebut dengan hati yang legowo, dengan penerimaan yang sepenuhnya. Dan manusia dalam hal ini, sebagaimana Nabi SAW terangkan, ada beberapa model manusia dalam mensikapi kalimat la ilaha illallah. Nabi katakan, innama mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin al-kathir. Dalam hadis yang riwayatkan Imam Bukhari, Nabi mengatakan, sesungguhnya perumpamaan tentang kebenaran, petunjuk dan ilmu yang aku bawa seperti perumpamaan air hujan yang banyak. Asaba ardan, yang menimpa tanah. Kalimat ini Nabi ingin menjelaskan perumpamaan tentang kebenaran seperti air hujan, dan perumpamaan yang menerima kebenaran seperti tanah. Dan kondisi tanah dalam menerima air hujan ini ada 3 keadaan seperti yang diterangkan Rasulullah SAW. Yang pertama kata Nabi, fakanat minha nakiyatun qabilatil ma wa ambatatil kala wal usbal kathir. Yang pertama adalah tanah yang subur, yang dia bisa menerima air yang datang, dia terima, dia serap, dia simpan, kemudian bahkan menumbuhkan tetumbuhan dan rerumputan yang banyak. Ini adalah tamsilnya orang-orang semisal para ulama. Ketika mereka mendapatkan wahyu, mendapatkan ini risalah, ilmu risalah,
mereka akal dan hatinya bisa menerima, dan bukan sekedar menerima, akan tapi bisa mengeluarkan berbagai macam istimbat hukum, sehingga bisa mendapatkan banyak faedah dari risalah yang didapatkannya. Ini para ulama. Kelompok yang kedua, wa kanat minha ajadib. Di antara mereka pun ada tanah yang tandus. Akan tapi tanah yang tandus ini amsakatil ma, dia tanah yang bisa menampung air. Wa nafa'allahu biha an-nas. Wa nafa'allahu biha an-nas. Dan Allah pun menjadikan tampungan air tersebut bermanfaat bagi manusia. Fasharibu, washarabu, wasaqau, wasara'u. Ada yang mereka mengambil untuk diminum. Ada yang mereka pakai untuk mengairi. Ini untuk meminumi ternaknya. Ada yang mereka pakai untuk mengairi sawah, ladangnya. Sehingga orang bisa mendapatkan manfaat. Ini kelompok yang derajatnya di bawah para ulama, yang masih mereka bisa menampung, menghafalkan, memiliki ilmunya, walaupun tidak sekelas para ulama, akan tapi dengan itu dia bermanfaat bagi orang lain. Kelompok yang ketiga yang paling buruk, wa kanat minha wa asabat minha taifatan ukhra. Dan kelompok lain yang menerima kebenaran tersebut adalah wayaqi'an, yaitu qi'an. Ma tumsikul ma wala tumbitul kala, tidak menampung air, tidak pula bisa menumbuhkan tumbuhan, sehingga betul-betul tandus dan tidak menampung. Hanya untuk lewat. Kelompok ini kelompok yang terburuk. Maka Nabi katakan, dzalika mathalu man faqwa fi dinillah, man faqiha fi dinillah, fa'alima wa 'allama. Inilah perumpamaan orang yang mereka memahami agama Allah. Dia pun berilmu dan dia pun mengajar. Ini perumpamaan kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua. Dengan perbedaan tingkatan antara keduanya. Mereka Allah berikan kefakihan agama. Mereka Allah berikan kemampuan untuk mengajar. Mereka Allah berikan kemampuan untuk mereka berilmu dan mengajar. Ini adalah dua kelompok yang pertama dengan perbedaan tingkat yang ada pada mereka. Wa man lam yarfa ra'san, dan orang yang mereka tidak mengangkat kepalanya. Ini orang yang sombong. Orang yang mereka menyombongkan diri dari kebenaran yang datang. Walam yakbal hudallah, dan mereka tidak menerima petunjuk Allah. Ini kelompok yang ketiga yang buruk. Kelompok yang dua, mereka lah orang-orang yang memiliki sifat istislam. Mereka memiliki sifat al-inqiyad. Mereka menerima dan mereka mewujudkan kebenaran yang datang. Ketika menerima kalimat la ilaha illallah, maka mereka menerima dengan lega hati dan mewujudkan dengan amalan badan mereka. Dan ini merupakan sifatul mu'minin, yang apabila mereka tidak menerima dan kemudian tunduk dan patuh dan melaksanakan, maka mereka bukan mukminin. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Demi Allah Rabbmu, tidaklah mereka dikatakan beriman hingga yang pertama mereka memiliki kesanggupan untuk bertahkim
terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak didapatkan di hati mereka perasaan berat untuk menerimanya. Yang ketiga, mereka tunduk patuh setunduk-tunduknya, sepatuh-patuhnya. Al-inqiyad wal istislam. Dan inilah pemilik agama yang terbaik, kata Allah SWT. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu ilallah wa huwa muhsinun. Siapakah yang lebih baik agamanya dibandingkan dengan orang yang mereka tunduk, patuh, pasrah kepada Allah. Dan mereka orang yang ikhlas, muhsin dalam beragama. Orang mewujudkan keikhlasan jiwa dan ketundukan dalam beragama. Dan Allah katakan pula, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang dia menyerahkan dirinya kepada Allah, dia tunduk, dia patuh, dan dia pun berbuat ihsan, maka ini telah memegangi al-urwatul wusqa, kalimat la ilaha illallah. Dia tunduk, dia patuh, dia wujudkan apa yang Allah kehendaki, maka ini orang yang betul-betul telah memegangi kalimat la ilaha illallah. Para pemirsa yang rahmati Allah, oleh karena itulah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita agar betul-betul kita menjadi seorang yang tunduk dan patuh kepada kebenaran yang datang kepada kita. Kita menerima kalimat la ilaha illallah dan wajib kita tunduk pula dengan semua yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Sehingga tidak pantas, kata Allah, seorang yang mereka mengaku mukmin, akan tapi ketika telah datang tuntutan iman, dia tidak ada ketundukan dan kepatuhan. Justru dia mengikuti dan memilih keinginan hawa nafsunya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Sangat tidak pantas mereka mengaku mukmin, baik laki-laki atau perempuan, ketika telah datang pilihan Allah yang harus kita pilih, dan pilihan Rasulullah yang harus kita pilih, dan Allah dan Rasulullah telah memilihkan untuk kita sebuah keputusan, kemudian kita ternyata masih memiliki pilihan lain dari pilihan Allah dan Rasulnya. Kata Allah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Tidak pantas sama sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di antara orang setelah Allah berikan hati yang menerima kalimat la ilaha illallah, Allah berikan kepada kita sifat ketundukan, kepatuhan, mewujudkan apa yang Allah inginkan, sehingga ini merupakan perkara akan menjadi penyempurna dan menjadi berkualitasnya syahadat yang telah kita ucapkan, sehingga memenuhi semua syarat-syarat yang akan menjadikan diterimanya syahadat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa difahami dan diterima, dan mudah-mudahan Allah membuka hati kita semuanya hingga kita menjadi ahlul iman, ahlul istiqamah, dan berakhir dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.